Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau sharing resolusi aku di tahun 2025 dan juga cara aku mengatur keuangan rumah tangga dengan metode kakek ibu. Gak terasa ya teman-teman, kita udah ada di tahun 2025 dan sekarang tanggal 1 Januari. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan semua urusan kita dipermudah ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oke, ini langsung aja ke resolusinya. Aku udah buat beberapa resolusi aku, dan ini aku cuman mau menghias sedikit aja ya. Oh ya teman-teman, udah pada buat resolusi 2025 belum nih? Kalau belum, mumpung masih di awal tahun dan masih hari ini tanggal 1 Januari, ayo kita buat resolusi kita. Dan saran aku, kalau resolusi itu nggak usah terlalu banyak ya teman-teman, biar kalian itu bisa fokus pada setiap resolusi yang ingin kalian capai. Dulu aku di tahun 2024 itu resolusinya banyak banget, mungkin ada hampir sekitar 20, dan itu semua kayak gak ada yang tercapai semaksimal gitu ya teman-teman. Jadi aku mau fokusin kayak yang ini. Pertama itu ada tingkatkan ibadah. Itu tuh contohnya kita lebih ke sholat tepat waktu, terus lebih banyak membaca Al-Quran, lebih mendekatkan diri lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tadi ada juga makan atau masak makanan yang lebih sehat dan bergizi. Untuk makan atau masak makanan yang lebih sehat dan bergizi ini itu contohnya kurangi makanan yang berlemak atau bersantan dan juga yang bergoreng gitu ya teman-teman. Untuk poin yang ketiga tadi ada sempatkan untuk berolahraga. Nah ini kan aku karena baru siap lahiran, jadi untuk olahraga aku masih jarang banget waktu tahun 2024 ya teman-teman. Insyaallah 2025 ini ya sedikit-sedikit adalah olahraga. Untuk poin yang keempat yaitu YouTube dimonetisasi. Semoga tahun ini YouTubeku bisa dimonetisasi ya teman-teman, dan juga teman-teman yang lagi sama kayak aku kondisinya lagi berusaha untuk supaya YouTube-nya monetisasi. Semoga kita bisa sukses bersama-sama ya teman-teman ya robbal alamin. Untuk poin yang kelima itu ada waktu yang berkualitas bersama keluarga. Nah ini tuh diusahakan setiap weekend kita tuh ada pergi jalan keluar, atau sekedar cuma jalan-jalan biasa ataupun makan di luar gitu ya teman-teman. Lebih banyak menghabiskan waktu yang lagi libur tuh sama keluarga gitu ya. Lanjut lagi untuk poin yang keenam, ini ada keuangan yang lebih baik dan bisa menabung 20% dari pendapatan insya Allah ya teman-teman. Dan untuk keuangan 2025 ini aku mau mencoba metode Kakeibo yang ala Jepang itu ya. Nanti aku jelasin di nextnya. Lanjut untuk poin yang ketujuh itu ada jaga kebersihan dan kesehatan. Nah di sini tuh maksudnya aku rencana bakal declutter barang-barang yang udah nggak terpakai lagi di rumah, supaya rumah itu lebih kelihatan rapi dan juga nggak terlalu banyak barang yang udah nggak terpakai lagi. Untuk poin yang terakhir yaitu ada perbanyak membaca. Di sini aku mau sempatkan untuk membaca buku ataupun juga membaca Al-Quran ya teman-teman. Dulu sebelum menikah tuh aku ada buku 3 yang udah dibeli sama dikasih hadiah, dan itu belum sempat terbaca sama aku sampai sekarang. Jadi sayang banget ya, udah dibeli nggak kita baca gitu ya teman-teman. Jadi aku usahain untuk bisa habisin membaca buku yang udah aku beli itu. Oke teman-teman, tadi udah untuk resolusinya ada 8 poin untuk aku sendiri. Insya Allah aku bisa fokus di masing-masing poin yang udah aku buat ini ya teman-teman, dan semoga resolusi ini bisa tercapai di tahun 2025 ini, amin. Oke, sekarang kita lanjut ke mengelola atau mengatur keuangan rumah tangga dengan metode Kakeibo. Nah metode Kakeibo ini aku emang udah lama banget dengar ya teman-teman, cuman aku baru kepengen mengatur keuangan rumah tangga ala Kakeibo ini di tahun ini. Insya Allah bisa konsisten sampai akhir tahun nanti ya teman-teman. Dan ini aku hias sedikit ya teman-teman dengan tema warna hitam dan warna hijau.
Untuk contoh menghias atau gambar-gambarnya ini aku lihat dari Pinterest ya teman-teman, karena di situ banyak banget contoh kayak bikin jurnal-jurnal yang bagus gitu ya. Oke teman-teman, jadi aku udah selesai menghias. Sekarang aku mau jelasin sedikit tentang pengertian kakeibo ini yang aku baca di beberapa artikel. Kakeibo itu adalah sebuah konsep manajemen keuangan yang berasal dari Jepang. Istilah kakeibo sendiri berarti catatan keuangan rumah tangga. Nah, untuk sejarah kakeibo ini aku buat singkat aja. Kakeibo itu dipopulerkan oleh Hani Motoko yang merupakan seorang jurnalis perempuan sejak tahun 1904. Untuk prinsip kakeibo itu sendiri, yang pertama yaitu ada mencatat semua pengeluaran secara terperinci. Terus yang kedua ada merencanakan anggaran bulanan. Yang ketiga menetapkan tujuan keuangannya spesifik. Dan yang keempat itu ada serta secara teratur menyalurkan pengeluaran untuk memastikan bahwa anggaran terpenuhi dan tujuan keuangan itu tercapai. Nah, ini dia beberapa langkah-langkah sederhana metode kakeibo. Yaitu yang pertama ada tetapkan tujuan keuangan. Nah, di sini itu maksudnya seperti menabung untuk liburan, membayar utang, atau membangun dana darurat. Nah, pastikan tujuan kita itu realistis sesuai dengan kemampuan kita ya teman-teman, supaya kita itu bisa memantau perkembangannya. Dengan menetapkan tujuan keuangan ini, kita tuh bisa lebih memprioritaskan pengeluaran dan untuk menghindari hal-hal dari pemborosan. Untuk poin kedua yaitu catat pendapatan, dan yang ketiga catat pengeluaran dengan rinci setiap hari selama 1 bulan. Menurutku ini hampir sama dengan budgeting yang aku buat sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Cuman bedanya di metode kakeibo ini, dia ada mencatat pengeluaran secara rinci setiap hari. Entah itu beli jajan atau beli kopi sasetan, itu bakal dicatat ya teman-teman. Jadi aku usahain nanti itu bakal aku buat kayak kalender gitu di buku budgeting ini, supaya aku bisa tulis pengeluaran harian aku di kertas ini. Jadi untuk pengeluarannya itu lebih jelas terlihat gitu ya teman-teman. Untuk yang keempat yaitu buat rencana pengeluaran bulanan. Nah, ini sama seperti budgeting yang aku buat sebelumnya, yaitu mencatat pengeluaran bulanan. Dan yang kelima yaitu ada kelompokkan pengeluaran. Nah, di sini tuh dikelompokkan menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama yaitu untuk kebutuhan bertahan hidup seperti makan ataupun sabun. Terus yang kedua ada kebutuhan keinginan, contohnya tuh kita mau membeli pakaian baru atau sesuatu yang ingin kita beli, entah sekedar makan di luar gitu ya. Lanjut lagi untuk yang kategori ketiga yaitu ada kebutuhan tambahan seperti tagihan medis ataupun tagihan perbaikan kendaraan, terus juga untuk hadiah pernikahan ataupun ada acara gitu. Kategori yang keempat yaitu kebutuhan kultural, contohnya seperti mengunjungi museum atau perpustakaan. Lanjut lagi untuk yang keenam yaitu tentukan pengeluaran mingguan. Setelah menentukan pengeluaran bulanan, kalian bisa bagi sesuai dengan minggu di dalam bulan tersebut. Contohnya, misal kita ada uang sisa dari pengeluaran tetap dan juga target tabungan yaitu 3 juta, itu kalian bagi dalam 4 minggu. Jadi masing-masing minggu itu kalian cuma bisa ngeluarin uang sebesar 750.000 per minggunya. Lanjut yang ketujuh yaitu ada buat pertanyaan reflektif. Nah, ini contohnya misal kalian ingin membeli barang, kalian itu bertanya pada diri sendiri apakah kalian benar-benar membutuhkan barang ini atau barang ini bisa memberikan kebahagiaan yang berkepanjangan gitu. Nah, jadi kita tuh bisa mengurangi pengeluaran yang memang belum diperlukan untuk sekarang. Lanjut lagi untuk yang ke-8 yaitu lakukan tinjauan dan analisis bulanan. Nah, untuk ini kita tuh sama seperti evaluasi bulanan ya, evaluasi budgeting. Jadi kita bisa lihat apakah budgeting kita atau anggaran kita itu pas atau berlebihan. Jadikan itu sebagai evaluasi untuk patokan membuat budgeting di bulan depannya.
Yang kesembilan yaitu lakukan tinjauan tahunan. Nah, di sini tuh kita bisa mencatat pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap tahun. Contohnya itu seperti pengeluaran liburan ataupun asuransi mobil atau motor, seperti membayar pajak. Lanjut lagi untuk yang ke-10 yaitu minta anggota keluarga untuk terlibat. Yang ke-11 yaitu jaga motivasi dan konsistensi. Nah, ini yang agak menurut aku sulit ya teman-teman, karena konsisten itu memang benar-benar susah dan sulit banget buat kita yang kadang tergoda untuk membeli barang yang tidak kita butuhkan. Jika kita memiliki motivasi yang kuat, insya Allah kita tuh dapat menekan pengeluaran yang tidak kita perlukan. Motivasi juga bisa digunakan sebagai alat dorongan untuk meningkatkan pemasukan, menabung lebih banyak, menghindari atau mengurangi hutang. Lanjut untuk yang terakhir yaitu berikan hadiah pada diri sendiri. Di sini kalian bisa membeli hadiah kecil ataupun pujian karena kalian itu udah sukses mencapai tujuan keuangan. Ini tergantung kalian mau setiap bulan atau setiap berapa bulan sekali kalian berikan hadiah pada diri sendiri, atau bisa di akhir tahun. Itu tergantung kalian masing-masing ya teman-teman. Oke, jadi segini dulu tentang kakebo yang aku baca di beberapa artikel ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun suara yang gak enak dengar ya teman-teman. Oke, jadi segini dulu video dari aku. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. See you in my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.